حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus menuntut ilmu menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kasih kesempatan kita untuk melanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala rahmatal abrar. Kemarin kita sudah bahas panjang lebar bagaimana seseorang untuk bisa mendapatkan derajat shaumul khusus, puasanya orang VIP yang memang bisa mewujudkan tujuan la'allakum tattaqun, mewujudkan takwa pada seseorang. Itu puasanya orang-orang saleh. Ini kata Imam Ghazali, syaratnya harus melakukan 6 hal. 3 sudah kita bahas, yaitu menjaga pandangan, menjaga lisan, dan menjaga pendengaran. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang keempat. Apa itu pembahasan yang keempat? Ar-rabi'u kafu baqiyatil jawarih anil atham minal yad wal rijl anil makarih wa kaful batni anil syubuhat waqtal iftar fala ma'na li sawmi wa huwa al-kaf anil ta'amil halal thumma al-iftaru ala al-haram. Famithalu hadha as-sa'im mithalu man yabni qasran wa yahdimu misra fa inna at-ta'ama al-halala innama yadurru bi kathratihi la bi naw'ihi fa-as-sawmu li taqlilihi wa tariku al-istikthari min ad-dawa'i. Naam. Khawfan min darari idza adda ila tanawul as-sum kana safihan. Wal haramu summun yuhliku ad-din. Wal halalu dawa'un yanfa'u qaliluhu wa yadurru kathiruhu wa qasdu as-sawmi taqliluhu. Naam. Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan di sini bahwasanya yang keempat syaratnya orang kalau puasanya betul-betul menjadikan dia orang yang bertakwa. Yang keempat, dia harus menjaga dirinya dari semua dosa. Kemarin kan sudah dibahas bagaimana menjaga matanya dari dosa mata, menjaga telinganya dari dosa telinga, menjaga lisan dari dosa lisan. Sekarang sisanya semua anggota tubuh mesti dijaga. Jangan menggunakan tangannya untuk melakukan hal yang haram, atau kakinya jangan sampai melangkah kepada tempat-tempat yang memang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang paling penting di sini kata Imam Al-Ghazali, wa kafful batni 'ani syubuhati waqtal iftar. Yang paling penting adalah menahan perut dari syubhat, dari hal-hal yang syubhat. Nah, kapan? Waqtal iftar, ketika di iftar. Jadi jangan sampai makanan yang dipakai buat buka tuh sembarangan, apalagi sampai makanan yang syubhat, terlebih yang haram. Aduh, jangan. Kata Imam Ghazali, jangan. Fala ma'na li shaumi huwa al-kaf 'an at-ta'am al-halal thumma al-iftar 'ala al-haram. Apa artinya puasa? Puasa itu kan menahan diri dari makanan sekalipun yang halal. Tapi bukanya pakai yang haram. Dia nahan diri dari yang halal, tapi bukanya pakai yang haram. Apa artinya dia puasa? Indah sekali di sini Imam Ghazali menggambarkan orang yang seperti itu buka puasa dengan sesuatu yang haram, makanan yang haram. Haram ini nggak harus zatnya haram, kadang-kadang prosesnya haram. Misalkan dibeli pakai duit yang haram, pakai duit hasil nipu dan lain sebagainya. Perumpamaan mereka itu kata Imam Ghazali, orang yang buka puasa pakai sesuatu yang haram seperti orang yang bangun qasr, istana. Bangun satu rumah lah taruh. Tapi untuk dia bangun satu rumah yang megah ini, dia ngancurkan rumah satu kota. Jadi dia punya rumah satu kota itu dihancurkan sama dia untuk bangun satu rumah doang. Dan itu pun rumah yang satu itu yang dibangun sama dia nggak butuhkan tempat-tempat yang lain, nggak butuh ngancurin yang lain, tapi dihancurin gara-gara bangun satu rumah itu. Ini orang yang seperti ini safi, orang bodoh.
Orang bodoh mau ngapain dia gara-gara bangun satu rumah ngancurin rumah sebanyak-banyaknya. Nah, orang yang buka puasa dengan hal yang haram begitu. Safih. Ada sesuatu dengan akalnya. Kenapa? Dia pengen dapetin pahala satu, pahala puasa, tapi sisanya dihancurkan amal ibadahnya. Sholatnya dihancurkan gara-gara makan haram, doanya dihancurkan gara-gara makan haram, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi dia pengen dapetin satu pahala, tapi ibadah lainnya dihancurkan, habis diluluh-lantahkan. Ini adalah orang yang bodoh, kata Imam Ghazali. Nah, begitu pula orang yang tadi puasa tapi bukannya pakai yang haram. Dia menahan diri dari makanan halal, tapi bukannya pakai yang haram. Makanan halal itu aslinya tidak menimbulkan bahaya. Nah, tapi kalau terlalu banyak menimbulkan bahaya. Tujuan puasa ini kan minimalisir makanan yang masuk ke perut kita, supaya bisa menekan hawa nafsu, meminimalisir. Kalau meminimalisir makanan yang halal tapi masukin yang haram, sama aja bodong. Ibarat orang yang dia diet dari makanan-makanan, diminimalisir, tapi makan racun. Apa artinya? Mati. Diet buat ngindarin penyakit, makanan diminimalisir, segala macam makanan yang mengandung kolesterol, makanan yang mengandung ini diminimalisir tuh. Tapi racun ditelan. Nah, makanan haram tuh racun buat tubuh kita, racun untuk agama kita, racun untuk ibadah kita. Allah tolak ibadah orang yang di perutnya ada makanan haram. Allah tolak doa seseorang yang di perutnya ada makanan haram. Racun yang rusak agama seseorang. Dia makan racun, tapi dia diet dari makanan-makanan lain. Itu ada sesuatu dengan akalnya. Nah, waqala sallallahu alaihi wasallam, kam min sa'imin laysa lahu min shawmihi lal ju' wal 'atash. Faqila huwa alladhi yufṭir 'ala al-haram wa qila huwa alladhi yumsik 'ala at-ta'am al-halal wa yufṭir 'ala luhum an-nas bil ghiba wa hiya haram wa qila huwa alladhi la yahfaz jawarihahu 'anil atham. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berapa banyak orang yang puasa, kam min sha'imin laysa lahu min shiyamihi, dia enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Pahalanya enggak ada, rontok. Nah, ini ulama macam-macam, kata Imam Ghazali dalam menafsirkan hadis ini. Ada yang mengatakan orang yang nggak dapat apa-apa dari puasanya itu, cuma dapat lapar sama haus doang, itu adalah orang alladzi yuftir 'alal haram, buka puasanya pakai yang haram, rontok pahala puasanya. Ada lagi yang mengatakan yang seperti itu yang pahala puasanya rontok. Yang pahala puasanya rontok adalah walladzi yumsik 'anil ta'amil halal wa yuftir 'ala luhumin nas bil ghiba wa hiya haram. Dia nggak makan makanan yang halal, puasa, menahan diri, nggak makan minum, tapi makan daging orang yang haram. Sama aja bohong, rontok pahala puasanya. Ada yang mengatakan maksudnya hadis ini, walladzi la yahfaz jawarihahu 'anil atham. Nah, yang dia nggak menjaga dirinya dari dosa. Puasa tapi maksiatnya tetap jalan, rontok pahala puasanya. Tiga-tiganya masuk untuk keumuman makna hadis ini. Al-khamis, yang kelima itu jadi yang keempat. Yang keempat, jaga buka puasa atau makanan kita jaga. Jangan makan makanan yang haram. Jangankan yang haram, yang nggak sehat aja lebih baik dihindarin. Buka puasa biasakan dengan korma, habis korma minum air putih. Jangan buka puasa langsung hantem es, langsung bukan baru azan tok dung Allahu Akbar. Nasi sebakul langsung jebol itu perut nanti. Jangan korma dulu, ikutin sunnah Nabi, jumlahnya ganjil, itu sangat baik manfaatnya untuk tubuh. Habis itu minum air putih, habis itu sholat, habis sholat baru lanjut makan nasi, itu pun jangan terlalu banyak, nanti akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, supaya faedah puasanya itu tetap ada, cahayanya tetap dapat ya. Nah, kemudian yang kelima, Imam Ghazali melanjutkan syaratnya orang mau jadi puasanya adalah puasa khusus. An la yastakthir min at-ta'amil halal waqt al-iftar bihaitsu yamtali wujufuh. Fama min wi'ain abghadu ila Allah azza wa jalla min batnin mali'in min halal. Allah. Ma mala ibnu Adam wi'a'an syarran min batnih. Kama qala. Kata beliau yang kelima syaratnya untuk jadi shaumul khusus, selain tadi dijelaskan makannya, bukanya harus yang halal, sahurnya harus yang halal. Yang kelima, kalau halal sekalipun jangan terlalu banyak. Meskipun makanannya halal, tapi bukanya jangan terlalu banyak, direm-rem. Jangan sampai perutnya itu sampai kembung gara-gara makan, jangan.
Dalam satu riwayat Nabi mengatakan tidak ada wadah yang lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi perut yang penuh dengan makanan. Itu adalah dibenci oleh Allah karena memang efeknya itu nanti panjang, dia bikin orang jadi malas ibadah, bikin orang jadi malas bergerak, dan bisa menimbulkan banyak penyakit dan lain sebagainya. Nahnu qaumun la na'kul hatta naju' fa idza akalna la nashba'. Kami adalah kaum, dalam satu riwayat, tidak makan kecuali kami udah dalam keadaan lapar. Kalau nggak lapar nggak makan. Wa idza akalna la nashba'. Tapi kalau kami udah makan, ya kami nggak sampai kenyang. Jadi makannya ketika udah lapar, makannya nggak sampai kenyang. Itu sir daripada, rahasia daripada kedokteran. Jaga perut. La ilaha illallah, ini berat ini nih. Ini berat nih, buka puasa nahan supaya nggak kenyang, bodoh berat benar. Kita kan udah bawaannya udah nafsu aja. Wa kaifa yustafadu min as-shaum ghahru aduwillah wa kasru syahwa idza tadaraka as-shaimu 'inda iftarihi ma fatahum sahwata naharihi. Kata Imam Ghazali, bagaimana tujuan puasa ini kan pengen ngancurin setan, nekan hawa nafsu. Nekan hawa nafsu itu dengan cara lapar salah satunya. Dawimi qara'aba bil jannah bil ju', lapar. Bagaimana mungkin, kata beliau, orang mau menghancurkan musuhnya yaitu setan dan hawa nafsu kalau dibalas dendam ketika buka puasa. Balas dendam. Dari siang hari itu udah dendam tuh. Biasanya siang makan sekian piring, pagi makan sekian piring, sore makan sekian piring, digowo semuanya malam makannya habis maghrib. Wah, bagaimana dia mau bisa ngalahin syaitan? Bagaimana bisa mau menundukkan hawa nafsu yang merupakan tujuan daripada puasa itu sendiri? Kita udah sama-sama tahu tujuan puasa itu sudah jelaskan panjang lebar di awal. Tujuannya untuk menundukkan hawa nafsu. Menundukkan hawa nafsu itu dengan cara lapar. Lapar itu hawa nafsu akan tunduk, hawa nafsu akan ditekan. Begitu hawa nafsu tertekan, ladang setan kering. Kalau ladang setan kering, setan nggak goda manusia, sulit buat goda manusia. Jangan. Bahkan Imam Ghazali di sini malah nyindir. Bahkan ada sebagian orang, kata Imam Ghazali, biasanya di Ramadan makannya biasa-biasa, lain Ramadan biasanya begitu Ramadan balas dendam, malah segala macam makanan ada. So, kalau di nggak Ramadan biasa-biasa aja, makannya sedang-sedang aja. Tapi kalau Ramadan berlebihan, kata Imam Ghazali, jangan. Ini bisa menghilangkan daripada keutamaan puasa itu sendiri. Karena sir rahasia dari puasa, alhamdulillah, rahasia daripada puasa itu sendiri menekan hawa nafsu dengan cara lapar. Jadi biasa aja, jangan sampai terlalu kenyang ketika buka puasa sehingga faedah daripada puasa itu tetap bisa terjaga. Walaupun kalau ada orang yang memang karena puasa dia seneng ada segala macam makanan, kata guru saya Profesor Dr. Habibullah Baharun, jangan diingkarin, biarin dia menyembah Allah dengan cara gembira. Gembira dengan rahmat Allah. Beliau punya sudut pandang lain dalam masalah ini. Tapi menurut Al-Imam Al-Ghazali, jangan, itu tidak baik. Tapi menurut guru saya Habibullah Baharun, andai kata ada yang seperti itu jangan diingkarin. Kita sendiri kalau bisa jangan begitu, maksud beliau. Tapi kalau ada yang seperti itu, jangan diingkarin. Biarkan dia menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan kegembiraannya, mendapatkan rahmat Allah. Nah, kalau zaman sekarang kadang-kadang ada orang upload status di IG makanan, sedangkan ini lagi susah, orang banyak yang untuk buka puasa aja susah karena keadaan pandemi, bekerja pada berhenti, nggak ada gaji. Nah, itu kadang-kadang kesian. Jaga perasaan orang, jangan sembarangan upload status makanan seperti itu. Jangan. Jaga perasaan orang. Jangan sampai kita ngancurkan perasaan orang. Kita udah nggak bisa bantu dia, minimal kita jaga perasaan dia. Jaga perasaan dia. Rabbana yu'in insyaallah. Dan termasuk kata beliau adabnya, kata Imam Ghazali, jangan terlalu lama tidur di siang hari. Nah, jangan puasa dari habis subuh tidur, bangun-bangun zuhur tidur lagi, habis sholat bangun-bangun asar tidur lagi. Wah, itu belajar mati namanya tuh. Lagian juga orang pusing tidur kelamaan, tuh pusing, nggak bagus, nggak enak badan tidur kelamaan. Secukupnya aja, secukupnya. Karena kalau terlalu lama tidur, akhirnya dia nggak merasakan faedah dari itu puasa itu sendiri, nggak berasa lapar. Nah,
belajar mati. Ada sebagian orang belajar mati, latihan mati, tidur dari habis subuh sampai maghrib. Latihan mati itu namanya bukan tidur. Biarin dia dalam keadaan melek sehingga merasakan daripada lapar itu sendiri. Jadi ada efek untuk mujahadatun nafasnya. Nah, itu yang kelima. Jadi syaratnya kata Imam Ghazali kalau mau dapat shaumul khusus yang kelima ya makannya jangan terlalu berlebihan ketika buka atau sahur sehingga faedah dari puasa itu sendiri tetap terjaga. Dan yang keenam, yang terakhir, ini nih luar biasa ini. An yakuna qalbuhu ba'da al-iftar mu'allaqan muttariban bainal khawf war raja' idh laysa yadri atuqbila shawmuhu fa huwa min al-muqarrabin aw rudda alayhi fa huwa min al-mamqutin na'udzu billahi min dhalik. Wa liyakun kadzalika fi akhir kulli ibadah yafrugh minha. Allah. Yang keenam kata Imam Ghazali, hatinya setelah buka puasa itu jangan terlalu pede. Wah, udah pasti diterima puasa ana sama Allah. Jangan. Di satu sisi ada raja, ada harapan puasa kita diterima husnudzon kepada Allah, tapi di sisi lain harus ada khauf, ada rasa takut, khawatir, ya Allah. Saya puasa ini banyak kekurangan ya Allah. Saya puasa ini masih banyak ngelihat yang haram ya Allah. Saya puasa ini belum bisa betul-betul menjaga diri saya ya Allah. Saya khawatir puasa saya tidak diterima ya Allah. Maafkan hamba ya Allah. Ampuni dosa-dosa hamba. Tetap ada khauf. Karena kalau kita sudah ada khauf, ada rasa takut, maka akan timbul harapan kepada Allah. Kita minta. Tapi kalau udah nggak ada rasa takut, maka akhirnya kita nggak minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Udah kepedean duluan. Jangan, nggak bagus seperti itu. Siapa yang tahu amal kita diterima atau enggak? Kita nggak ada yang tahu. Makanya ada salah satu ulama di Hadramut, ulama salaf mengatakan, andai kata saya tahu satu aja tasbih saya subhanallah diterima sama Allah, satu aja saya tahu, saya akan sedekah kepada seluruh penduduk kota Tarim. Karena nggak ada yang tahu, saking senangnya beliau kalau amalnya tahu. Nah, itu mereka khauf, ada khauf di satu sisi, ada rasa takut amalnya nggak diterima, di sisi lain ada rasa raja, berharap amalnya diterima, husnudzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, khauf raja ini harus seimbang. Kalau khauf raja seimbang, ibarat dua sayap burung akan bisa terbang. Tapi kalau khauf raja nggak seimbang, ibarat burung sayapnya cuma satu, nggak akan bisa terbang, jatuh dia. Kita kalau terlalu besar, nggak ada khauf sama sekali, akhirnya takutnya ujub nanti. Ujub ibadahnya. Harus ada rasa khauf supaya dia tetap tinggi harapannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan cuma puasa, semua ibadah begitu. Kita habis sholat, jangan terlalu pede, sholat kita diterima sama Allah, jangan. Di satu sisi kita takut, ya Allah, sholat hamba banyak kekurangan, hamba belum khusyuk. Ketika sholat, hamba menghadapmu, ya Allah, tapi pikiran hamba masih ada pada uang hamba, pikiran hamba masih ada pada bisnis hamba, pikiran hamba masih ada pada anak hamba, pikiran hamba masih ada pada perempuan yang hamba cintai. Padahal hamba sedang menghadapmu, ya Allah, maafkan hamba, ya Allah. Sholat hamba saja penuh dosa, bagaimana hamba nggak sholat? Ada rasa takut sama Allah. Di sisi lain ada rasa husnudzan, raja, berharap Allah terima. Itu semua ibadah seperti itu. Kalau kita punya perasaan seperti itu di semua ibadah, maka insya Allah harapan kita jadi semakin tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, Al-Hasan Al-Basri, Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, annahu marra bi qaumin yawm al-'id wa hum yadhhakun. Lewatin sekelompok orang di hari Id, mereka sedang ketawa. فقال إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون في لطاعته فسبق أقوام ففازوا وتخلف أقوام فخافوا العجب كل العجب للضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه السابقون المسارعون وخاب فيه المبطلون أمام الله لو كشف الغطاء لانشغل المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته أي كان سرور المقبول يشغله عن اللعب وحسرة المردود تسد عليه باب الضحك. Allah Imam Hasan Basri ini levelnya tinggi nih. Imam Hasan Basri setelah selesai Ramadan, beliau ngelihat orang lagi pada ngumpul, lagi pada girang, ketawa-ketawa, ngakak-ngakak, lewat orang Betawi. Imam Hasan Basri mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Allah menjadikan bulan Ramadan ini kesempatan untuk berlomba bagi hamba-hambanya menuju ketaatan. Maka perlombaan itu ada yang menang beruntung, ada yang kalah, yang ketinggalan ya rugi. Maka saya heran sekali kalau ada orang yang ketawa-ketawa, ngakak-ngakak di hari penentuan hasil lomba. Di hari ada orang yang menang, di hari ada orang yang kalah. Demi Allah, kata beliau, andai kata Allah buka nih hijabnya, Allah buka nih, kita tahu amal kita diterima atau enggak. Lashtaghala al-muhsin bi ihsani wal musii bi saatih. Orang-orang yang Allah terima amalnya, dia akan sibuk dengan syukur kepada Allah.
atas amal yang diterima. Dan orang yang nggak Allah terima amalnya bakal sibuk minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Nyesel senyesal-nyesalnya, nggak ada kesempatan untuk ketawa. Oh, ini luar biasa. Luar biasa. Nah, jadi idealnya seperti itu. Tetap ada khauf tapi ada raja. Tetap ada khauf tapi ada raja tapi ada khauf. Harus seimbang. Kalau nggak seimbang bisa bahaya, kayak kelayangan singit ibarat kata. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat. Kesimpulannya Imam Al-Ghazali menjelaskan kalau mau puasa kita shaumul khusus, puasa orang-orang yang khusus, puasanya orang-orang saleh, maka 6 syarat itu terpenuhi. Yang pertama, jaga pandangan. Yang kedua, jaga lisan. Yang ketiga, jaga telinga, jangan dengar kepada yang haram. Yang keempat, jaga semua tubuh kita dari maksiat, khususnya jangan makan yang haram. Yang kelima, jangan terlalu banyak makan ketika buka puasa, jangan berlebihan. Dan yang keenam, tetap ada rasa takut amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 ini bisa kita lakukan, maka puasa kita adalah shaumul khusus, puasanya orang-orang khusus, puasanya orang-orang saleh, puasa yang Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita dan Allah jadikan kita termasuk orang-orang min ahli shaumul khusus. Ya Rabb, amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.